teman-teman pegiat desa, petani desa di seluruh Indonesia. Kali ini saya berkesempatan berkunjung ke desa yang luar biasa indahnya. Nama desa saya mesti cek dulu ya, karena nama desanya agak sulit ini. Jadi saya bacain nama desa itu Patonetean, Kecamatan Tongpobulu, Kabupaten Bantai. Benar ya Pak Kades ya? Dan kali ini saya ditemani sama Pak Kades Lukman namanya. Dan kemudian juga ada Bapak Koordinator Kabupaten TAPM Bantai dan teman-teman TAPM dari Kabupaten Bantai. Nah, ini ada kisah yang menarik ya, teman-teman ya. Ini mungkin jadi pembelajaran yang baik buat kita semua di teman-teman di desa yang bekerja untuk pembangunan desa. Ada cerita yang menarik tentang satu desa yang dikomandani oleh Pak Kades Lukman, anak muda yang waktu pilihan pertama itu masih berusia 26 tahun ya Pak Kades ya, 26 tahun. Dia berkuliah di Makassar, kemudian punya cita-cita untuk kembali ke desa sehingga akhirnya pada tahun 2007 ya, 2007 terpilih menjadi kepala desa di desa Patone Teang, Kecamatan Tompo Bulu. Pak Kades ini punya satu program, yaitu membangun desa lewat data spasial. Jadi ini ada bukunya, jadi Pataneteang, Desa untuk Indonesia. Di buku ini itu terdapat berbagai macam data desa yang sangat luar biasa. Ini saya bacain dulu ya. Misalnya ada dibagi dalam beberapa data ya. Ada beberapa bagian tentang data dasar spasial itu ada tentang letak desa, orbitasi, luas wilayah, topografi dan macam-macam. Kemudian juga punya pembagian data spasial lain seperti ekosistem keanekaragaman hayati, bagaimana tentang sungai, tumbuhan, satwa. Ini pasti ini adalah tentang jumlah dari flora dan fauna yang ada di desa ini. Dan ini buku ini atau program ini adalah untuk membantu pemerintah desa juga pemerintah kabupaten untuk menurunkan program-program desa itu agar tepat sasaran. Jadi misalnya kita akan ketika ada pemberian bantuan BLT misalnya itu akan tepat sasaran karena kita tahu jumlah penduduk yang tepat yang harus kita berikan bantuan itu. Kemudian juga program ini juga membantu terhindar dari konflik-konflik spasial dengan desa-desa tetangga. Nah, untuk menjawab semua itu mungkin kita bisa ngobrol nih sama Pak Kades. Bagaimana awal ihwalnya Pak Kades bisa punya program ini? Silakan Pak Kades. Terima kasih banyak Mbak atas kunjungannya hari ini kepada teman-teman Jadi dari Kementerian Desa dan juga teman-teman tenaga ahli Fondasi Desa Kabupaten Banjar. Awal ide ini sebenarnya muncul dari pengalaman kami waktu masih kuliah ya. Jadi kami pernah melakukan pemetaan mapping manual namanya kalau tidak salah pada saat itu terkait penyakit di Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju pada saat itu. Nah, dari sana kami lakukan itu komunikasi jumlah penyakit malaria di masyarakat, kemudian hasil data itu kami komunikasikan dengan dinas kesehatan untuk mencari solusi yang tepat pada saat itu. Maka angka penurunannya drastis di tahun 2010 di Kabupaten Mamuju terkait hal penyakit yang malaria yang tersebar di Mamuju pada saat itu. Dari awal kepemimpinan kami berpikir bahwa membangun desa itu penting melihat data yang ada di desa sebenarnya. Itu catatan buat saya pribadi. Sehingga program yang kami rencanakan berbasis data yang ada di desa. Dari perjalanan kami sejak 2015 kami terpilih sebagai kepala desa yang status desa kami pada saat itu adalah desa sangat tertinggal. Nanti kami ketemu dengan salah seorang teman yang mampu memahami tujuan dan maksud kami dengan pengembangan data di tahun 2017
18 barulah pada saat itu kami melakukan pengelolaan data yang pertama di desa sebenarnya. Jadi ide itu kesimpan 3 tahun ya Pak Iya. Kades ya? Jadi status desa kami di 2015, 16, 17 itu masih tertinggal pada saat itu. Oke. Jadi status desanya desa tertinggal. Iya, desa tertinggal. Kami mencoba berdiskusi dengan teman yang kami temui bahwa kami berpikir ketika JIS bisa dikombinasikan dengan data yang ada di desa, itu akan memudahkan pemerintah desa dan masyarakat dalam merencanakan kegiatan, merencanakan program yang tepat sasaran, sehingga efek yang dihasilkan karena program tersebut cepat kelihatan. Nah, dari sana kami mencoba melakukan itu, dan hasil yang kami peroleh 2019 itu Bu, ada 5 penghargaan yang kami terima per 2019 itu. Ada dari Kementerian Kesehatan, ada 2 penghargaan, kemudian dari Itu setelah geospasial setelah diterapkan. iya kita terapkan. Dan rencana awal kami membangun desa yang targetnya adalah desa maju, tiba-tiba 2019 masuk ke desa mandiri. Oh, loncatannya Iya, jauh banget loncatannya jauh. Jadi 2016-17 tertinggal, 18 berkembang, 18 berkembang, 18-19 maju, 2019-2020 mandiri. Oke. Iya. Jadi 2000 itu sudah 2020 sudah mandiri ya? Iya, sudah. Nah, apa yang kami harapkan dari apa yang kami lakukan terkait pengembangan data, bahwa pemahaman kita semua terkait pentingnya data itu sebenarnya harus tersebar ke seluruh masyarakat desa di Indonesia begitu. Oke. Bahwa membangun desa dengan konsep data itu sangat luar biasa. Oke. Sehingga program yang kita buat, program yang kita tujukan kepada pembangunan desa itu memang betul-betul kebutuhan by data yang ada di desa itu. Jadi bukan lagi syarat kepentingan. Misalnya Pak Kades, contohin. Contohnya kemarin waktu kita bermasalah di COVID misalnya. Saat pembagian bantuan COVID, hampir semua bingung dengan banyaknya bantuan yang kita mau distribusi. Sementara sasarannya dengan sasaran yang sama. Muncullah beberapa penerima bantuan yang menumpuk misalnya. Nah, itu kami di desa Bu, tidak kami dapatkan masalah seperti itu. Karena di peta digital kami mampu melihat sebaran ini sudah menerima BLT, BPNT, sebaran ini sudah menerima PKH, sebaran ini sudah menerima bantuan lansia. Ini target sasaran yang terendah ekonominya langsung kita keluarkan sebagai penerima manfaat bantuan langsung tunai. Tidak bertumpuk di satu orang ya? Iya. Oke. Jadi jelas bahwa sangat membantu ketika programnya by data. Jadi karena distribusinya merata nih? iya, merata. Kemudian by data juga kami mengembangkan terkait penanggulangan bencana COVID kemarin misalnya. Ketika orang sibuk memikirkan metode yang wah begitu, kami memikirkan gelang sebagai solusi misalnya. Gelang? Iya. Jadi dari identifikasi data itu, oh ini masyarakat yang selalu keluar masuk ke desa, berarti dia harus pakai penanda warna kuning karena tingkat kerawanannya tinggi. Gelangnya kuning pada saat itu. Kemudian yang masuk ke desa itu kita kasih penanda merah misalnya, mereka yang harus menjaga ke masyarakat desa. Yang hijau itu tidak perlu menjaga dengan model yang sama dengan yang lalu lalang keluar Jadi masuk nggak desa. menimbulkan ketakutan Iya. ya? Oke. Itu yang kami lakukan. Kalau selama kemarin. ini kita takut aja ketemu sama orang kan, dianggap Iya. semua berpotensi Tapi kan? kan masyarakat desa, siapa yang mau membawa penyakit itu masuk ke desa kalau bukan orang yang dari luar masuk atau dari keluar masuk desa itu. Nah, ini pertanyaan saya Pak Kades. Ini kan pasti kerja besar ya membuat data spasial ini ya. Karena semua potensial yang ada di desa kan di cover dilaksanakan gitu ya. Jadi pertanyaan saya itu Pak, ini pertama didanai sama siapa? Pengumpulan data spasial ini, kemudian pihak-pihak siapa aja yang dilibatkan dalam proses penyusunan ini? Ya, jadi anggaran yang kami
pakai adalah murni APBDes, anggaran pendapatan belanja desa yang ada di desa kami, yang sebenarnya kami ragu akan banyak memakai anggaran di awal sebenarnya. Tapi setelah kami udah kepikiran pasti besar ya kayaknya biayanya. besar ini biayanya oke, kalau oke. seperti ini. Tapi kebetulan kami punya teman yang mau membantu, dia dibayar sesuai dengan persahabatan gitu ya, nilai persahabatan gitu. Biaya persahabatan. Sehingga biayanya tidak terlalu besar Iya. karena 1 minggu itu kami membuka sekolah desa untuk teman-teman yang mau belajar. Jadi stepnya itu ya Pak ya, Iya. bikin sekolah desa dulu. Ya, itu Oke. kami masukkan sebagai biaya peningkatan kapasitas Oke. masyarakat desa. Oke, oke. Nah, jadi secara umum Peserta sama. sekolahnya siapa Pak? Anak-anak muda desa yang Muda desa. berjumlah 7 orang, karena kami tidak mau teman itu menawarkan jangan banyak yang paham, karena semakin banyak yang paham biasanya agak lambat karena saling Jadi 7 orang ini yang akan bekerja nanti iya, ya dalam dia menyusun akan data dibagi spasial. menjadi tim. Jadi ada yang tim data, ada yang tim JIS, ada yang tim logistik, ada yang tim sosialisasi. Pokoknya tim itu kami bagi-bagi, belajar selama 1 minggu. 1 minggu itu kami belajar full pada saat itu untuk memahami model kerja aplikasi JIS itu, karena kami oke. sebagai orang desa tidak tahu apa-apa. Iya. Jadi benar-benar nol ya Pak ya, Iya, nggak punya nol. pemahaman sama sekali ya. Iya, Bu. Karena yang hadir pada saat itu peserta pelatihannya hanya saya dan Ibu PKK pada saat itu kayaknya yang sarjana, yang lain non sarjana semua. Oke. Nah, dari sana kami menyelesaikan kurang lebih 1 minggu. Kami 1 minggu setelah itu melakukan FGD ke dusun-dusun, mengumpulkan kebutuhan data yang kami akan olah menjadi gabungan data yang ada di desa. Setelah FGD kami lakukan, barulah kami memutuskan bahwa angket sensus yang dibutuhkan ini loh jumlahnya. Ini yang kita perlu pahami di Ke desa. berapa penduduk Pak? Dari 2.190 penduduk. Semuanya? Iya, semua. Jadi per orang ya? Iya, Oke, per orang dikalikan kuesioner. iya. Di kuesioner itu apa aja Pak data yang dihimpun? Aja di kuesioner itu mulai dari jumlah tanaman, kemudian elektronik, kemudian kondisi sosialnya mereka, kemudian kesehatan, kemudian pertanian, kemudian ekonomi, belanja, dan pemasukannya juga kami hitung semua. Sebenarnya hampir semua sih sebenarnya. Jadi semuanya makanya Iya. Bapak bagi dalam beberapa bagian ini ya? Iya. Oke. Kami kan sudah memikirkan bahwa ke depan misalnya ada program rehab, sasarannya siapa, makanya baik dinding, lantai, seng, kami sudah melakukan pendataan. Itu bersama pengumpulan teman-teman. datanya berapa lama Pak yang dilakukan oleh enumerator itu? Karena kami bersama dengan menambah tim data itu sekitar 20 berapa orang ya, saya lihat dulu sekitar 45 10 15 30 42 orang ini ya cepat Bu, karena dari 700 KK kami membagi 40. Oke. Dan enumeratornya itu masyarakat di sini, pemuda Iya, di sini. iya. Dibayar nggak Pak? Dibayar Bu. Oke, Jadi kami menilai satu kuesioner itu kurang lebih Rp20.000. Untuk 20.000 inputannya juga Rp20.000. Oke. Nah itu biayanya di cover oleh dibiayai oleh siapa Pak? APBDes. APBDes. Jadi dari penyusunan dari sekolah desa, jadi stepnya ya Pak ya, Iya. sekolah desa, kemudian pembuatan aplikasinya, Iya. kemudian enumeratornya atau surveyornya itu dibiayai oleh APBDes. Iya, murni APBDes. Oke. Itu jumlahnya berapa Pak kira-kira? Kalau dalam bayangan tadi kan gede banget ya, besar Iya. sekali ya. Nah, Kalau ternyata berapa? 62 juta kalau tidak salah. Bu. 62 juta Iya. itu sudah semua sampai selesai ya? Iya. Oke. Ternyata itu di luar Iya, di gambaran luar, ya, Pak, iya, ya? di luar Ternyata gambaran. lebih kecil? Lebih kecil Oke, sebenarnya. lebih kecil. Jadi apa manfaat dari
yang sudah dilakukan ini Pak? Iya, manfaat yang kami sudah lakukan ini kami rasakan betul Bu. Dari yang pertama misalnya kami dari desa paling tertinggal mampu berubah statusnya naik ke berkembang, kemudian maju dan mandiri pada saat ini. Kemudian dari kegiatan-kegiatan lain misalnya bicara penghargaan, semua kan dinilai dari efek kinerja yang kami lakukan di desa. Tidak mungkin ada penghargaan, tidak mungkin ada status yang berubah kalau tidak ada efek dari kebijakan yang kami lakukan di desa. Efek kebijakan dari program berbasis data yang kami kembangkan di desa ini. Dan ini sudah Bapak komunikasikan belum dengan Kabupaten Bantaeng dan Provinsi? Kalau untuk komunikasinya setiap saat sih sebenarnya. Siapapun yang menanyakan itu kami mengkomunikasikan itu bahwa berarti ini bisa diaplikasikan ya? Iya, penting membangun dengan konsep data itu. Berarti ini menurut Bapak bukan hak milik desa aja, tapi bisa semua orang bisa belajar ya Pak ya? Iya, bisa. Kami membuka kok Bu. Dari awal juga prinsipnya kami membuka pintu desa untuk siapa saja yang mau bekerja sama untuk membangun desa. Oke, jadi misalnya ada orang mau belajar, kemudian Bapak bersedia, kemudian memberikan ilmunya, kemudian membantu step-stepnya, kemudian nanti mereka aplikasikan di desa ya. Cuman kan kami menawarkan ketika teman-teman mau belajar itu harus melakukan pembelajarannya di sini, di tempat ini. Ada, mereka harus datang di sini ya Pak ya? Harus datang. Ada contoh lain nggak Pak? Misalnya ada konflik batas gitu yang bisa diselesaikan? Kemarin ada konflik batas misalnya Bulukumba Bantaeng terkait kapal batas. Dari hasil pemetaan partisipatif bersama masyarakat kami mengundang tetangga-tetangga kabupaten, desa-desa tetangga, kelurahan tetangga untuk ke tempat kami melihat hasil pemetaan partisipatif itu, dan itu disepakati bersama. Lalu hasil partisipatif itu juga menyelesaikan alhamdulillah sengketa yang terjadi antara tapal batas Kabupaten Bantaeng dan Bulukumba. Jadi selesai ya Pak? Iya, Ini juga menarik juga Pak, misalnya kan tadi disampaikan Pak Kades bahwa Pak Kades kan punya semua ya jenis pohon ya, yang ada di desa ini, jadi jenis pohon, bahkan usianya juga tahu Pak, usia pohon itu ya. Kemudian kalau misalnya proyeksi dari pohon atau tanaman itu akan menghasilkan berapa juga tahu Pak? Sampai di situ enggak? Enggak. Cuman hanya mengidentifikasi jenis pohon, jumlah pohon, kemudian luas area tanaman. Iya. Jadi itu hal yang menarik ya Pak ya, sangat menarik. Jadi itu terobosan baru ya teman-temannya ternyata ya. Jadi data spasial ini itu juga bisa membantu ya Pak ya, program nasional kan ada one map kan, satu peta itu. Kami memikirkan di periode kedua ini buku ini akan menjadi tawaran kepada sekolah-sekolah yang ada di desa untuk mempelajari desanya. Jadi ada tawaran itu mungkin akan mengeluarkan beban tambahan, beban biaya tambahan kepada guru yang kami angkat ketika kami beri izin untuk mensosialisasikan isi buku ini, memberikan pelajaran isi buku ini kepada siswa-siswa yang ada di desa. Jadi gurunya kan yang biayai, mata pelajarannya belajarnya fokus di situ. Jadi kalau setiap desa punya data spasial gitu ya Pak ya, tentang potensial apakah ekonomi, semuanya deh ya, itu akan sangat membantu pemerintah kita ya Pak ya dalam menurunkan proyek-proyek nasional ya ke desa. Artinya di pikiran saya pribadi, perintah presiden terkait membangun Indonesia dengan konsep satu data itu bukan hanya mimpi saja, tapi itu akan menjadi kenyataan ketika semua desa di Indonesia, desa lurah di Indonesia memiliki data yang sudah jelas dari masing-masing tempatnya. Bappenas tinggal merencanakan. Bapeda tinggal merencanakan bahwa ini yang dibutuhkan desa A, desa B, kelurahan A, kelurahan B dari hasil pemetaan desa yang dilakukan oleh teman-teman di desa. Makanya membangun dengan konsep satu data itu bisa kita lakukan sama-sama di Indonesia. Ini pertanyaan saya terakhir Pak. Kira-kira menurut Bapak itu bisa nggak kita lakuin? Optimis nggak Bapak?
dilakukannya secara Massal dari atas gitu. ke bawah, semua desa melakukan itu gitu. Kemarin saya sampaikan kepada teman-teman Kementerian Desa waktu kami diberi izin untuk berbagi dengan teman-teman di Kementerian Desa. Saya sampaikan gini, kekurangan yang kami alami di desa ketika perintah SDGs dilakukan oleh Kementerian Desa, tapi perintah mengolah data tidak sampai kepada pemerintah desa. Oke. Itu harus sinkron, bagaimana mengumpulkan data, bagaimana mengolah data, dan bagaimana membaca data. Oke. Karena Harus ada kemampuan itu. iya, ya? harus ada kemampuan itu. Nah, yang kita lakukan pada hari ini baru sampai pada pengumpulan data yang berbentuk SDGs itu untuk disampaikan ke Kementerian Desa. Pasca itu kan belum ditindaklanjuti, Bu. Paling ditindaklanjuti sampai pada melihat data SDGs secara umum. Tapi pemerintah desa belum diajarkan bagaimana membaca data, mengolah data, betul. sehingga hasil yang diperoleh oleh teman-teman di desa belum signifikan kelihatan capaiannya. Betul. Itu keadaan yang harus Iya. sekarang harus diprioritaskan. Harus ya? diprioritaskan kalau saya. Kami sampaikan itu kepada teman-teman di kementerian kemarin bahwa penting untuk mengajarkan bagaimana membaca data dan mengolah data untuk teman-teman di desa. Oke. Nah ini Pak, pesan dong sama teman-teman kepala desa yang ada di Indonesia, ini ada 76 ribuan ini, dan teman-teman pendamping, kira-kira apa yang bisa dilakukan supaya kita itu mensegerakan penyusunan data spasial di desa? Kalau soal mensegerakan mungkin itu di luar dari kemampuan saya untuk menyarankan itu, tapi saya hanya menyampaikan kepada seluruh teman-teman pendamping, seluruh teman-teman desa, penggiat desa di Indonesia bahwa prioritaskan membangun dengan metode konsep data itu. Oke. Jadi membangun dengan basis data jauh lebih tepat daripada membangun dengan hasil diskusi. Kayak gitu, Bu. Oh iya, oke. Data, basis data yang kita pakai untuk membangun sesuatu di desa itu jauh lebih tepat dari hasil diskusi yang kita lakukan di warung kopi. Ya, jadi jangan cuma sampai retorika Iya. ngobrol aja Pak, tapi harus Iya, diaksikan gitu ya. jadi Oke. ketika misalnya intervensinya stunting, berapa jumlah ibu hamil yang ada di desa? Oh sekian, berapa jumlah anak-anak di desa? Oh sekian. By data itu kita intervensi. Jadi maksud Pak Kades, jangan ketika ada bantuan atau masalah baru mau mendatang. Iya. Jadi selama ini berapa, kalau ditanya berapa jumlah anak stunting, bentar ya saya data dulu Iya. gitu ya. Kalau ini kan Bapak sudah menyiapkan Iya, semuanya kan, semuanya. desa sudah Makanya menyiapkan. kami bekerja sama PKK dan Ibu Bidan Desa bikin program misalnya ronda ibu hamil. Jadi Ibu PKK bersama Bidan Desa melakukan ronda itu, Pendampingan ya. pendampingan itu di desa-desa. Ketika ada Dengan- warga yang Iya, hamil, dengan basis JIS itu tadi bahwa oh sudah usia berapa, kebutuhannya apa. Oke, bagus ya. Ini menarik ya. Coba dong teman-teman kesini, kita mau say hello sama teman-teman pendamping yang ada di desa, di seluruh Indonesia, gitu ya. Oke. Jadi Pak Kades Lukman, ini adalah pembelajaran yang sangat luar biasa ya bagi teman. Saya percaya ya bahwa pasti ada desa lain yang ada di Indonesia yang sudah melakukan hal ini. Karena ini kan perjalanan saya dan teman-teman kan juga cukup terbatas ya, kita tidak tahu semua. Tapi kalau yang belum melakukan ini, mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi bagi teman-teman desa lain yang ada di seluruh Indonesia, sehingga akan mensegerakan penyusunan data spasial ini di desa masing-masing. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih banyak ya Pak Kades ya. Salam ya dari kami semua. Dari desa, ini saya mesti bacain lagi nih Pak, desanya susah banget nih Pak. Desa Patuneteang, Kecamatan Topobulu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Salam.